Kenal Bang Pas siapa? Sibar. Siapa? Sibar, Pak. Sibar. Sibar. Ya. Oh, Pak Sibar ya. Artinya kaitan dengan yang disampaikan tentang apa namanya Penertiban aset. penertiban aset. Memang semuanya kami dari bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset itu ya, soalnya kami ini minta terima kasih kepada tim KPK yang melakukan pendampingan di Indonesia Timur pada umumnya. Iya. Tapi terkhusus kami Raja Ampat itu, kalau saya melihat dari perkembangan sejak beliau ada pendampingan di Raja Ampat, kalau kami ini kan baru kurang lebih setahun ini bergabung. Banyak kemajuan yang kami dapatkan. Yang pertama, adanya pendampingan penarikan dari aset, apakah aset bergerak maupun tidak bergerak itu sudah sebagian besar kami sudah kuasai kembali. Memang ada beberapa itu yang belum, tetapi lagi tahap proses. Salah satu contohnya tadi itu di perumahan 10, lagi tahap proses, sementara ada di proses hukum di pengadilan. Yang kedua, baru saja ini kami bersama tim bagian dengan timnya itu kita pasang restoran di Waiwo, Hotel Waiwo. Itu di sana itu ada 2 objek. Pertama, tanahnya itu juga menjadi persoalan karena tanahnya pemerintah daerah sebagian diklaim oleh pihak lain. Iya. Yang kedua, bangunan yang ada di atasnya juga sama. Bangunan itu seharusnya milik pemerintah daerah, tapi juga diklaim itu milik pihak lain. Pribadi ya, secara pribadi. Ya, itu sementara ada juga proses. Nah, kenapa kita harus pasang plan batasan-batasannya? Karena sudah ada pengakuan dari pihak yang pengelolanya di sana bahwa oke lah, kita sepakat batasnya untuk tanahnya pemerintah ini ada di sini, bangunannya ada di sini. Itu tadi saya langsung ditinjau langsung oleh beliau dengan timnya. Saya dengan Pak Sekda dan Kepala Inspektor bersama Kasatpol PP, kita ada di lapangan semua. Pak Kepala Badan, ini berkaitan dengan penyampaian penegasan dari Pak Dian ya, selaku Ketua Satuan Tugas. Ya, ini menyampaikan itu ada deadline 1 bulan. Ya. Terus di dalam penyampaiannya itu menyebut di 2 objek di perumahan 10 itu ada 2 gugatan. Ya, oke saja. Tapi yang 5 ini yang dia sebut di situ yang belum ada kepastian. Ini kan perlu kepastian. Kepastian atau penegasan dari Pemda Raja Ampat karena dia memberikan waktu 1 bulan. Nah, ini seperti apa penegasan dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat? Kan di dalam penyampaian itu jangan sampai ada pembiaran. Nah, ini artinya ketika tidak ada penegasan sehingga capaian apa yang diharapkan capaian untuk meningkat untuk MCP ini akan tidak tercapai. Nah, bagaimana upaya-upaya dari Dinas Teknis sendiri, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini untuk apa yang disampaikan oleh Dian Patria ini bisa tercapai deadline waktunya 1 bulan. Seperti apa upaya-upaya langkah-langkahnya akan dilakukan? Kemarin sudah ini secara langsung itu Pak Bupati menyampaikan ke beliau di forum rapat kemarin bahwa oke, kita sepakat diberikan waktu untuk pemerintah daerah itu 1 bulan ke depan kita mengambil langkah-langkah apa yang bisa kita laksanakan. Nah, sekarang perintahnya Pak Bupati kepada kami semua, khususnya kami di aset itu kami sekarang bergerak untuk membuat pemetaan. Nah, salah satu yang indikasi yang kita harus petakan itu ada 2 tadi objek. 1 yang Waiwo, kedua perumahan 10. Perumahan 10 itu ada dari 10 rumah itu yang menjadi sengketa, 5 diantaranya kan para pemiliknya kan sudah bersedia keluar. Iya. Maka kita ini mungkin dalam waktu dekat kami lagi komunikasi dengan pemiliknya itu bahwa segera keluar. Iya, 5 itu yang dalam proses di pengadilan. Yang 2. Iya, ada 5. Iya, ada 5. Terus yang tadi kan disebut mungkin 2 dalam upaya banding ya. Terus yang 5 ini yang bukan 2, 5 itu. Iya, 5. Kan 10 5 orangnya itu bersedia sudah dengan inas keluar. Dengan catatan itu hari kan dikasih waktu untuk mereka siapkan untuk tempat tinggal sementara.
Terus yang menurut 5? penjelasan tadi Kabit Aset saya itu setelah komunikasi dengan mereka itu bersedia kapan saya bisa keluar. Nah, sudah mungkin dalam waktu 1 bulan kita sampaikan mereka bahwa segera kosongkan yang 5 itu. Ya 5 masih dalam sengketa proses hukum itu ya mungkin tunggu keputusan lagi ini kalau lagi banding. Nah itu kalau sampai nanti siapa di antara itu menang ya harus keluar. Tapi saya pikir 99% itu menurut keyakinan Pak Ketua Sakas itu 99% pasti pemerintah. Berarti oke lah. Tadi yang 5 masih dalam upaya hukum ya, belum ada kepastian hukumnya, belum masih banding. Tapi yang 5-nya ini seperti apa ketika ini sudah dikuasai oleh pemerintah daerah, terus upaya-upayanya apakah dikosongkan begitu atau nanti ada lagi nanti diganti orang yang akan pindah ke situ atau seperti apa? Kalau itu mungkin teknisnya kebijakannya tidak Pak. Untuk pengisian kembali para pejabat mungkin nanti kebijakan ada di Pak Sekda ya. Atau... Ini penegasannya Pak Kepala Badan berkaitan kenapa ini menjadi kendala sehingga terhambat? Apakah kurang enak hati atau seperti apa sehingga ini lambat atau proses-proses apa yang menjadi kendala sehingga ini terhambat? Karena ini berkaitan dengan tugas negara. Tugas negara tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan tidak enak hati. Karena juga Kepala Badan atau Pemkab Raja Ampat melalui OPD teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ini kan diberikan kewenangan ya, diberikan tugas untuk menertibkan berkaitan dengan aset. Nah, tadi disebutkan juga secara global timur ya, Indonesia Timur sesuai dengan tugasnya KPK di bidang pencegahan ya. Tadi itu bahwa raportnya merah. Nah, ini kita juga tidak ingin Raja Ampat merah. Nah, ini bukan hanya tanggung jawab dinas teknis, tapi semua pihak, masyarakat termasuk pers untuk mengawal seperti apa, mendorong pemerintah daerah seperti apa untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Silakan Pak Kepala Badan. Artinya kendala-kendalanya bisa disampaikan. Terus terakhir kesimpulannya mungkin dalam waktu dekat itu bisa disebutkan kapan gitu supaya bisa juga diundang pers untuk sama-sama supaya diketahui kan, oh ini loh Pemda sudah melakukan tugas dan fungsinya. Artinya Pemda tidak jalan silent, tapi ada pers menyaksikan dan ini bisa diekspos, bisa dilihat semua pihak ya, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi melihat oh ini kinerjanya. Seperti aja Pak. Ya Pak, kalau kaitan dengan dukungan dari semua unsur saya pikir ya teman-teman dari PES itu kan selama ini kan terlibat, baik dari PES maupun dari aparat hukum. Terutama kami yang Pemda ini mengajak semua ya. Semua, tapi terutama kami nih sebagai orang Pemda, apalagi di bidang aset dan keuangan ini kan yang tadi apa kendalanya sampai berat begitu. Kendalanya ini yang kita. Kalau saya pribadi Pak, pertama sekali itu ya saya harus melihat dulu dari sisi sosialnya dulu. Kenapa saya katakan begitu? Semua yang ada di sana adalah senior saya. Simalakama juga ya. Jadi ya kami juga tidak semena-mena begitu. Langsung ambil keputusan. Walaupun tugas negara. Betul. Kami harus akui bahwa itu tugas negara. Tapi ada dari sisi sosial, dari sisi kemanusiaannya kita juga harus lihat. Kita juga punya hati ya. Gitu. Punya hati. Betul. Ini yang hingga. Ini ya karena ya kita bahkan langkah-langkah kita laksanakan selama ini. Terutama pimpinan kami di atas Pak Bupati dan Pak Sekda itu beliau mengambil suatu kebijakan pendekatan dengan keluarga yang ada di sana. Apalagi rata-rata di sana itu satu adalah keluarganya mantan wakil bupati kita. Itu yang menjadi. Yang pertama kita harus lihat juga itu beliau itu adalah perintisnya Raja Ampat. Ini yang menjadi. Makanya justru itu ya kemarin juga Pak Ketua Kasaka sampaikan, saya tahu persis bahwa berat menghadapi itu karena pertama adalah seniornya parah. Itu yang menjadi kendala saat ini. Tetapi itu karena tadi sudah Pak Jana sampaikan karena tugas negara ya kami melangkah pelan-pelan Pak untuk cari titik temunya. Bisa. Kira-kira Pak, tadi kan Bapak bicara tentang kemanusiaan sosial. Apakah setelah pemindahan, apakah ada kebijakan dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk memberikan satu gitu kan? Artinya kalian pindah tapi kami berikan apresiasi, mungkin penghargaan mereka selama ini, tapi bentuknya
tempat lain atau seperti apa. Tidak semena-mena, mungkin tadi kan bicara tentang kemanusiaan, tidak senior dan sebagainya, tidak semena-mena pindah, tapi tidak ada, tadi bilang kan tadi jasa dan sebagainya ya, mungkin senior, mereka juga sudah mengabdi di sini, tadi disebut juga bahwa mereka juga salah satu perintis Raja Ampat. Ini bagaimana upaya dari pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk mensiasati supaya tidak ada yang terluka berkaitan dengan penertiban aset ini? Artinya sama-sama Pemkab juga melaksanakan tugas dengan baik, tapi yang digusur, yang dipindahkan juga tidak merasa kecewa. Bagaimana Pak Kepala Badan? Kalau kaitan itu ya, ini saya pikir kami selaku bawahan dari Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Wakil ya, kami kalau itu kami tidak bisa. Pak, itu kan merupakan satu kebijakan. Kebijakan. Jadi kalau itu mungkin terpulang lagi ke kepala daerah ya. Bagaimana diskusinya ketika itu sudah, apakah mereka yang menang atau pemerintah yang menang, mereka harus kosongkan untuk tindak lanjutnya, yaitu mungkin kita kembalikan ke pimpinan. Tapi kan kalau kita berikan satu penghargaan itu berarti menjadi pribadi ya. Kalau sudah di luar situ ada. Berarti pribadi. Kalau keluar kan berarti kan diberikan satu penghargaan kan pribadi. Berarti kan pasti anggarannya ini yang mau diambil dari mana, kan itu yang paling dipikirkan kan. Pasti yang itu yang dipikirkan. Persoalan lain lagi. Persoalan lagi. Pasti kan timbul pembiayaan di situ. Nah, justru itu kami tidak bisa, kalau itu kami tidak akan berani ya. Ya, karena itu suatu kebijakan dan itu yang bisa mengatur adalah pimpinan. Beda kalau bilang pribadi masing-masing, kantong ya, pribadi masing-masing, sumbangan ya beda. Mungkinnya inilah satu sumbangan dari teman-teman senior untuk itu beda. Tapi ini kan kalau kita bicara tentang uang negara, ini yang menjadi repot juga. Setuju, sepakat. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Raja Ampat.